علمتني وأنا أعبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang pada pagi hari ini menurunkan kepada kita taufik sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah menuju ke masjid ketika mendengar azan, kemudian mendirikan sholat di belakang imam, sholat subuh berjamaah. Semoga menjadi salah satu ibadah yang memberatkan timbangan amal kita, sehingga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bertakwa. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjadi suri tauladan bagi kita semua dalam segala aspek kehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya ingin mengawali dengan membagikan sebuah cerita yang bukan dari khazanah Islam ya, tetapi dari cerita mitologi Barat begitu, tetapi bisa kita ambil hikmahnya. Jadi konon kisah ya, ini dongeng ya, jadi bukan kisah nyata. Ada seorang raja yang bernama Raja Midas. Ini sebuah khazanah di budaya Yunani. Raja Midas ini adalah seorang raja yang sangat menginginkan kekayaan. Dia di dalam hidupnya selalu memimpikan menjadi seorang raja yang paling kaya. Dan pada waktu itu dia melihat lambang kekayaan yang paling puncak adalah ketika seseorang memiliki simpanan berupa emas yang banyak. Maka Raja Midas berharap atau dia berdoa agar dia bisa mendapat emas yang banyak. Tapi dia berdoa dengan atau harapan yang unik ya. Dia mau berdoa meminta supaya dia punya tangan yang ketika dia menyentuh segala sesuatu akan berubah menjadi emas. Suatu hari dia bangun dan mendapatkan harapan itu menjadi kenyataan. Ketika dia menyentuh segala sesuatu yang disentuh itu menjadi emas, maka pada pagi hari itu dia sangat bergembira. Ketika dia menyentuh sebuah batu itu menjadi emas, dia menyentuh kayu dia menjadi emas. Kalau dia membayangkan dengan emas yang dia tumpuk-tumpuk begitu banyak, itu dia akan menjadi orang yang bahagia. Tapi ketika hari mulai agak siang dan Raja Midas merasa kelaparan, merasakan lapar, ya, dia menyuruh anak buahnya untuk membawakan makanan. Lalu ketika dia menyentuh roti, makanan daging yang dibawakan oleh anak buah itu, ternyata roti itu berubah menjadi emas. Ketika dia ingin minum, air yang dibawa itu berubah menjadi emas juga. Maka pada saat itu dia panik gitu ya. Dia baru menyadari bahwa harapannya agar punya tangan yang ketika menyentuh segala sesuatu itu menjadi emas, ternyata meskipun kelihatannya sesuatu yang akan membuat dia bahagia, ternyata sesungguhnya bukan itu yang dia inginkan. Karena
hadiah itu justru menjadi sebuah kutukan bagi Raja Midas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu dongeng ini bukan cerita yang nyata terjadi, tetapi dia adalah hikmah ya, kebijaksanaan. Yang kata Rasulullah, hikmah itu adalah suatu hal yang hilang dari kaum muslimin, maka ketika kamu mendapatkan, silahkan diambil dari manapun begitu ya. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa kita sebagai manusia itu memiliki pengetahuan yang terbatas, dan pengetahuan kita yang terbatas itu menjadikan segala keinginan kita dan harapan kita itu sesungguhnya tidak lain adalah sebuah tebakan saja. Kita mengira bahwa ketika kita mendapatkan ini, kita punya itu, kita akan bahagia. Padahal bahkan kita sendiri tidak tahu apa yang benar-benar sebetulnya kita inginkan, yang kalau itu tercapai pasti kita akan bahagia. Maka di dalam doa-doa kita, kalau kita cermati, doa yang dituntunkan kepada kita itu, yang diajarkan kepada kita itu banyak. Di antaranya adalah doa-doa yang isinya itu bukan menyebutkan keinginan kita secara harfiah. Misalnya kalau kita keluar rumah, doa kita yang diajarkan kepada kita itu bukan, isinya itu bukan ya Allah, saya pengen di jalan nanti misalnya selamat terus gitu. Tapi doa yang diajarkan adalah Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Di dalam doa itu tidak ada kalimat saya pengen ini, saya pengen itu. Justru dia adalah sebuah pernyataan bahwa kita keluar rumah itu karena Allah, dan kita bertawakal kepada Allah. Apapun nanti yang terjadi di jalan, kita serahkan kepada Allah, dan kita meyakini bahwa tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah saja. Maka doa-doa kita itu kita yakini ketika kita meminta, karena justru kita tahu bahwa mungkin akan dikabulkan tidak sama persis dengan yang kita minta. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa Allah itu lebih tahu apa yang kita butuhkan. Allah lebih tahu apa yang baik buat kita. Maka doa-doa kita itu menjadi baik karena kita minta kepada yang Maha Penyayang, yang Maha Tahu apa yang kita butuhkan, apa yang baik untuk kita. Maka doa yang kita panjatkan itu ketika nanti terwujud dalam bentuk yang tidak sama persis dengan yang kita harapkan, justru itu adalah bentuk yang lebih baik bagi kita. Maka Bapak Ibu semuanya, mari kita menjadi hamba yang menyadari itu. Maka di dalam harapan-harapan kita, ya, doa-doa kita itu tunduk kepada Allah dengan hati yang meyakini bahwa mungkin yang kita inginkan itu belum tentu yang kita butuhkan. Dan kita meyakini bahwa apa yang diberikan kepada Allah nanti meskipun tidak sama persis dengan yang kita bayangkan, nanti jadi seperti ini, jadi seperti itu. Oh, saya nanti akan sama si ini, nanti saya akan punya harta seperti ini. Itu bayangan kita yang kita mengira pasti akan bahagia kalau punya ini, kalau bisa sama si ini, kalau bisa dapat prestasi seperti ini pasti saya bahagia. Tidak, itu hanya asumsi kita saja. Dan asumsi yang harusnya kita miliki adalah bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Allah lebih menyayangi kita daripada kita menyayangi diri kita sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan
membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.